Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakura Mutia Gisul Setiawan dengan NIM G00241111 dengan kelompok A1 dan Aslab Mas Fatan. Pada video yang ketiga ini saya akan membuat laporan praktikum anatomi blok 1.2 dengan soal seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Jadi di soal A itu kita disuruh untuk menjelaskan anatomi penyusun articulatia genu yang lengkap. Terus yang B menjelaskan tentang ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Terus yang C kita akan menjelaskan tentang anatomi os femur. Nah, yang pertama yang A kita akan anatomi penyusun articulatio genu. Nah, articulatio genu atau sendi lutut itu merupakan sendi engsel terbesar dan paling kompleks pada tubuh manusia. Nah, sendi ini menghubungkan tulang paha femur. Ini dia femur. Terus dia juga menghubung patella. Ini patella. Terus fibula dan juga tibia. Itu tulang-tulang yang ada di articulatio genu. Terus ada juga, femur ini ujung bawah tulang paha yang memiliki dua kondilus atau tonjolan bulat yang menempel pada tibia, yaitu menempel di tibia. Nih, dua tonjolan yang menempel di tibia. Lalu tibia, ujung atas tulang kering yang memiliki dua kondilus yang sesuai dengan kondilus femur. Yang ketiga patella, ini dia patella. Nah, patella ini tuh tulang lutut atau tempurung lutut yang terletak di depan sendi lutut. Letaknya di depan sendi lutut. Terus ada cartilago articular. Jadi cartilago articular itu merupakan lapisan tulang rawan yang melapisi permukaan sendi femur, tibia, dan patella. Nah, cartilago ini tuh berfungsi sebagai bantalan untuk mengurangi gesekan selama gerakan sendi. Terus ada meniscus. Nah, meniscus medialis yaitu medial berarti di tengah. Meniscus medialis ini merupakan dua bantalan cartilago berbentuk bulan sabit yang terletak di antara kondilus femur dan tibia. Nah, ini meniskus ini berfungsi sebagai bantalan tambahan dan menyerap goncangan dan menstabilkan si sendi. Terus terdapat juga ligamen. Nah, ligamen itu akan dijelaskan di soal yang B. Kita akan menjelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Jadi ligamentum itu dia itu secara garis besar terdapat 4 ligamen. Nah, jadi ligamen ini merupakan jaringan ikat yang kuat yang menghubungkan tulang-tulang penyusun sendi lutut. Nah, ligamen ini berfungsi untuk menstabilkan sendi dan membatasi gerakan yang berlebih. Jadi kayak penyangganya gitu. Dan beberapa ligamen penting pada lutut itu ya tadi ada ACL, PCL gitu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang yang ada di dalam kapsul sendi lutut. Di situ tuh terdapat ligamentum cruciatum anteriorus. Ini dia berarti di anterior, ini dia. Nah, bentuknya menyilang dengan ligamentum cruciatum posterior atau PCL, yaitu menyilang antara ACL dan PCL. Nah, si ACL ini, ligamentum cruciatum anterior ini, ligamen ini berbentuk seperti ini nih, yang ini. Nah, ini dia itu menghubungkan tibia dan femur dan tibia. Yaitu menghubungkan femur dan tibia. Terus juga fungsinya untuk mencegah tibia itu bergerak terlalu jauh ke depan terhadap femur.
Terus yang di dalam kapsul juga ada tadi PCL. Nah, ligamen PCL ini itu ligamen yang bersilangan ini itu juga fungsinya untuk mencegah tibia bergerak terlalu jauh ke belakang terhadap femur. Jadi perbedaan anterior dan posteriornya, kalau yang anterior itu mencegah si tibia itu bergerak ke depan terhadap femur, sedangkan yang posterior dia itu mencegah tibia bergerak terlalu jauh ke belakang terhadap femur. Nah, sekarang ligamen yang terletak di luar kapsul sendi lutut. Ini kan di dalam kapsul sendi lutut. Nah, sekarang kita akan membahas yang di luar kapsul sendi lutut. Nah, yang di luar kapsul sendi lutut itu ada MCL, ligamentum collateral tibial, sama LCL atau ligamentum collateral fibular. Ya, MCL ini ligamentum ini terletak di sisi medial, di dalam medial sendi lutut. Nah, fungsinya itu untuk mencegah lutut berputar keluar. Nah, kalau LCL yang ini di sisi ini, ligamen ini terletak di sisi lateral atau luar sendi lutut. Nah, fungsinya itu untuk mencegah lutut berputar ke dalam. Itu dari ligamen. Lalu di soal yang ketiga kita akan membahas tentang anatomi os femur. Nah, di anatomi os femur ini kita akan melihat dari anterior dan posterior. Di anterior, nah pokoknya si os femur ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epiphysis proximal, terus diaphysis, sama epiphysis distal. Nah, di epiphysis proximal bagian anterior kita akan melihat ada caput femolaris atau kepala dari ini namanya caput femolaris. Terus ke bawah terdapat kolum femolaris ini. Terus dia juga ada fossa trochanterica, terus ada trochanter major dan juga ada trochanter minor. Terus ada kolum femoris ya ini. Terus ada linea intertrorarica yang ini. Lalu itu di bagian epiphysis proximal. Lalu ke bawah di bagian diaphysis terdapat ya corpus femoralis. Nah, corpus femoralis ini atau badan dari si femoralis ini yang membedakan antara si anterior dan juga posterior itu, kalau yang anterior itu dia itu halus dan tidak kasar. Tidak ada apa-apa gitu, jadi dia halus aja. Itu untuk membedakan antara anterior dan posterior. Terus lanjut ke bawah di bagian epiphysis distal, dia itu terdapat tuberculum adductorum yang ini. Nah, terus ada epicondylus medialis yang ini. Terus ada facies parentalis dan ada epicondylus lateralis. Itu di bagian epiphysis distal. Lanjut ke posterior. Nah, dari posterior kita ini melihat ini caput femoralisnya, terus ada fovea capitis femolaris, terus ada trochanter major yang tadi, terus ada kolum femoris, terus ada trochanter major, ada crista interhanterica, terus ada linea pestinea dan ada tuberositas glutea. Itu di bagian epiphysis proximal. Lanjut ke bagian corpus femoralis yang di posterior. Nah, yang di posterior ini terdapat bagian linea aspera. Itu seperti garis. Ini dia linea aspera nih, ya kan? Linea aspera itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu linea labium laterale dan labium mediale. Jadi yang lateral, labium lateralnya dia lebih lateral, yang
labium medial ya dia lebih medial. Lalu dia akan ke bawah. Di sini terdapat linea supracondylaris lateralis dan yang di sini yang medial ya dinamakan linea supracondylaris medialis. Nah, lalu ada di epiphysis distal. Di epiphysis distal dia tuh ada fascies poplitea. Terus ada epicondylus lateralis. Terus juga dia ada tuberculum adductorum. Terus dia ada condylus medialis dan ada linea intercondylaris, ada condylus lateralis. Nah, yang membedakan yang membedakan selain dari korpusnya, yang membedakan antara anterior dan posterior, yaitu yang posterior itu terdapat fossa, ini fossa intercondylaris. Jadi dia kan di antara, makanya namanya intercondylaris. Kalau yang ini, yang di bagian anterior, dia terdapat fascies parietalis. Begitulah untuk membedakan si os femur dari anterior dan posterior. Jadi sekian video saya, terima kasih.